7. Pemasaran aplikasi seluler. Karena perangkat seluler telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, pemasaran aplikasi seluler adalah salah satu bagian integral dari setiap tutorial digital marketing. Apa itu pemasaran aplikasi seluler? Pemasaran aplikasi seluler mengacu pada teknik pemasaran yang bertujuan untuk berinteraksi dengan pengguna aplikasi seluler sepanjang perjalanan pengguna mereka, mulai dari saat mereka mengunduh dan menginstal aplikasi di perangkat seluler mereka hingga saat mereka menjadi pengguna setia aplikasi tersebut. Pemasaran aplikasi seluler menuntut agar kamu membuat pengguna tetap terlibat di setiap tahap saluran pemasaran, mulai dari menemukan aplikasi kamu dan menginstalnya hingga membuat mereka aktif dan berinteraksi dengan aplikasi. Pentingnya pemasaran aplikasi seluler. Beberapa manfaat paling luar biasa dari pemasaran aplikasi seluler adalah: 1. Aplikasi seluler memastikan kamu menikmati visibilitas sepanjang waktu. Meskipun pengguna mungkin tidak selalu memiliki waktu untuk masuk ke desktop mereka untuk melihat pesan dan email penting, perangkat seluler memungkinkan mereka untuk melihatnya saat dalam perjalanan. 2. Aplikasi seluler adalah alat yang cepat dan berguna untuk mendorong keterlibatan dan interaksi pelanggan. Mereka dapat memberitahu pengguna tentang peluncuran produk baru, penawaran promosi, dan lainnya, sehingga mendorong komunikasi langsung. 3. Aplikasi seluler sangat baik untuk membangun hubungan merek pelanggan melalui pemberitahuan, peringatan, dan pengingat tepat waktu yang mendorong pengguna untuk mengambil tindakan. 4. Aplikasi seluler membantu meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan karena mereka dapat berinteraksi dengan merek kamu dan bahkan melakukan pembelian dari kamu saat dalam perjalanan. 5. Karena sebagian besar populasi global menggunakan ponsel cerdas, aplikasi seluler dapat membantu memperluas basis pelanggan kamu secara luas. Saat basis pelanggan kamu tumbuh, kredibilitas merek kamu juga. Daftar metrik aplikasi seluler. Berikut adalah metrik analisis aplikasi seluler yang harus kamu perhatikan. 1. Pengguna. Ini berkaitan dengan jumlah rata-rata pengguna harian atau bulanan yang secara aktif terlibat dengan aplikasi seluler kamu dan menciptakan nilai bagi bisnis kamu. 2. Durasi sesi. Ini mengacu pada durasi waktu pengguna secara aktif menggunakan aplikasi kamu dalam sesi tertentu, dari membukanya hingga menutupnya. 3. Waktu dalam aplikasi. Ini berarti jumlah waktu yang dihabiskan pengguna di aplikasi kamu selama periode waktu tertentu. 4. Akuisisi. Ini mengacu pada jumlah pengguna yang mengunduh aplikasi seluler kamu melalui sumber tertentu seperti penelusuran organik, kampanye berbayar, rujukan, dan lain-lain. 5. Alur layar. Ini mengacu pada jalur pengguna melalui aplikasi seluler kamu, seperti saat mereka masuk, langkah-langkah yang mereka ambil untuk dikonversi menjadi pengguna setia, dan saat mereka keluar dari aplikasi. 6. Retensi. Ini mengacu pada persentase pengguna yang selalu kembali ke aplikasi kamu setelah kunjungan awal mereka. Tingkat retensi dapat diklasifikasikan menurut perangkat, kampanye, frekuensi pembelian, dan lain-lain. 7. Lifetime value. Ini menunjukkan jumlah pendapatan yang kamu harapkan untuk dihasilkan dari pengguna tertentu selama perjalanan pelanggan mereka. Lifetime value dapat menjadi sangat penting untuk menghitung berapa banyak yang perlu kamu keluarkan untuk upaya akuisisi pelanggan baru. Strategi pemasaran aplikasi seluler. Jika kamu ingin membuat aplikasi seluler kamu menonjol, kamu harus mengikuti strategi pemasaran aplikasi seluler ini. 1. Riset tentang target pasar kamu. Jika kamu tidak melakukan riset pasar yang tepat untuk mengidentifikasi target audiens kamu, upaya pemasaran kamu akan sia-sia. Alih-alih menjangkau semua orang, kamu harus fokus untuk beresonansi dengan target pelanggan kamu. Selain itu, melakukan riset pasar membantu kamu mendapatkan ide bagus tentang pesaing kamu, sehingga memungkinkan kamu untuk meningkatkan permainan pemasaran kamu. 2. Pastikan visibilitas di toko aplikasi. Untuk memastikan bahwa aplikasi seluler kamu berperingkat lebih tinggi di hasil pencarian toko aplikasi, kamu harus mengoptimalkan aplikasi seluler kamu.
Faktor inti yang memengaruhi peringkat toko aplikasi kamu adalah judul, deskripsi, ikon aplikasi, dan tangkapan layar dalam aplikasi. Semakin tinggi peringkat kamu, semakin baik visibilitas aplikasi kamu. 3. Buat halaman arahan yang menarik. Meskipun wajib untuk membuat halaman arahan yang menarik secara visual, kamu juga harus fokus pada konten kamu. Pastikan halaman arahan kamu membuat pengguna mendapat informasi dan interaksi. 4. Video viral adalah cara yang tepat. Jika kamu memiliki ide konten yang unik, jangan sia-siakan. Buat video viral darinya dan bagikan di pegangan media sosial kamu seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Buat video tetap menyenangkan dan informatif dengan cara yang dapat menyoroti fitur atau tujuan inti dari aplikasi seluler kamu. 5. Pantau dan ukur KPI kamu. Dengan menganalisis dan mengevaluasi indikator kinerja utama aplikasi kamu secara rutin, kamu bisa mendapatkan wawasan berharga tentang kinerja dan keberhasilannya secara keseluruhan. Apa itu kampanye digital marketing? Kampanye digital marketing adalah strategi pemasaran online yang dirancang secara eksplisit untuk mendorong keterlibatan, konversi, lalu lintas, dan return on investment. Kampanye dibuat dengan mengingat tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari merek atau organisasi dan bergantung pada lebih dari satu saluran digital. Tujuan dari kampanye digital marketing adalah untuk memungkinkan kamu mengidentifikasi prioritas kamu dan mengartikulasikan strategi digital marketing kamu sesuai dengan itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.